Wis. Gimana kabarnya Salin? Baik, Kak. Baik, Kak. Oke, baik juga Li. Yoi. Hujan nggak Oh, di sana? Tempat apa? enggak, Kak. Enggak. Ada yang hujan juga di tempatku hujan deras banget. Sampai pohon tuh jatuh banyak. Nih, ngeri sih anginnya. Belum Hari musim hujan Rabu sih. yang hujan deras, Kak. Hujan deras lah. Wah, Heeh. sampai angin nggak? Iya. Wah, wah ngeri sih kalau sampai angin. Kalau air doang sih nggak masalah ya. Tapi ini kadang sampai sampai angin terus tumbang gitu pohon. Nah, itu tuh nakutin sih. Nah, kalau gitu, kalau ada hujan sebaiknya, kalau kalian di jalan atau di luar, jangan deket-deket pohon. Plus kalau bisa berteduh di tempat yang aman. Karena beberapa kali ada kasus pohon tuh jatuhnya kena orang. Kan orang kan biasanya berteduh tuh. Eh, berteduhnya di bawah pohon, kena deh. Kasihan sih. Jadi kalau hujan sebaiknya keluar rumah atau di dalam sekolahan dulu dan jauhin pohon. Halo Zumeda. Halo. Yes. Gimana kabarnya? Baik. Bisa. Oke, syukur deh. Wih, hari ini kita sayang sekali nggak bisa full team lagi. Kemungkinan. Tapi semoga nanti bisa full team. Hari ini kita belajar lagi matematika. Materinya nggak banyak. Tapi kalau menurut kelas yang sebelumnya, eh, waktunya sedikit lama ya. Banyak kan ngerjainnya agak lama kalau dibandingin yang kemarin. Jadi, tapi nggak apa-apa. Karena menurutku kalau lama pun juga nggak masalah. Nanti kalau misalnya ada beberapa soal yang belum selesai, bisa jadiin PR. Karena yang penting di sini kita belajar bukan cepet-cepetan ngerjain. Oke, sebentar aku cari PPT-nya dulu. Kalian ada yang BG juga nggak sih? Nggak ada yang BG. Lagi Ada itu lagi ada. BG. Tapi udah biasa aja. Maksudnya udah seperti biasa. Nggak ada yang kayak berita-berita itu bikin sakit perut dan sebagainya. Aku nggak makan MBG-nya. Lah, tapi dapat. Dapat, aku kasih ke teman. Takut ya. Atau emang nggak enak. Karena pas hari kedua makan MBG, terus aku pergi les, sakit perut. Bala malah udah jadi sakitnya nggak langsung ya. Beberapa jam setelah itu baru kerasa tuh. Hmm. Ya, kayak yang lain juga ya belum ada BBG juga. Atau emang nggak ada. Soalnya ada beberapa sekolah yang nggak ada karena ya nggak tahu ya. Mungkin sekolahnya nolak gitu. Oke. Nah, udah ketemu BBT. Sudah terlihat kan? Mari kita mulai perhitungan lisan. Pasti pertama perhitungan lisan. Pasti udah tahu semua. Satu kali dua. Dua, kita lompatin aja. Yang satu kali tiga juga. Satu kali empat juga. Di sini ada ya satu kali A sama dengan A. Jadi satu dikali berapapun pasti hasilnya angka tersebut. Dan kemudian ada sifat komutatif. Kalau perkalian dibolak-balik boleh satu kali empat sama dengan empat kali satu. Tujuh kali delapan sama dengan delapan kali tujuh. Paling kalian paling udah tahu itu. Kemudian empat kalau perkalian nol pasti juga udah tahu. Angka berapapun dikali dengan nol pasti hasilnya nol. Nggak mungkin. Jadi kosong dikali piring kosong dikali berapapun kali tiga contoh berarti piringnya tetap kosong yaitu nol. Nah, yang ini diulang lagi. Perhitungan matematika dilakukan sesuai dengan urutan. Pasti kalian udah sering juga mengelakukan perhitungan matematika dengan urutan tertentu, yaitu yang kurung dulu, yang tanda kurung dulu, kemudian perkalian dan pembagian,
secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kalau nanti ada soal kombinasi perkalian dan pembagian gitu, yang paling kiri yang dikerjain dulu. Nah, kalau paling kiri yang ditulis dulu perkalian berarti yang dikerjain perkalian dulu. Kalau yang ditulis pembagian dulu berarti yang dikerjain pembagian dulu baru perkalian. Begitu juga yang nomor 3, yaitu habis itu penjumlahan dan pengurangan. Dia juga berurutan dari kiri ke kanan. Udah familiar kan semuanya ya? Berarti nggak ada perlu ditanyain. Kalau tanya boleh. Oke, kita lanjut ke soal. Ini pasti udah tahu, tinggal di semua aja. Ini disuruh memberitahu urutannya. Dari kiri ke kanan. 1 kali 4, 4 kali 5. Hasilnya 20. Kalau ini ada yang mau jawab? Hmm. 6 kali 4, Mm-mm. 24 dikurang 24. Oke, keren. Jawaban yang tepat. Jadi perkalian dulu, karena perkalian sama pengurangan lebih dulu perkalian, berarti perkaliannya dulu, habis itu dikurangin. Kalau yang ini, ada yang mau jawab juga? 27 kurang 26 1 kali 5 5. Oke, ini yang jawab siapa yang di surat 5 nih? Benar. Yang dikurang dulu, habis itu dikali. Kalau ini, ada yang mau jawab? Nah, Hmm? 42 dibagi 6, Hmm? 7. 7 Hmm? kali 5, 35. Benar. 35. Jadi karena yang paling kiri ini adalah pembagian dulu, baru perkalian, berarti yang paling kiri pembagian, duluan pembagian dulu, 42 bagi 6, 7. Habis itu dikali 5, 35. Oke, ini kita lompatin, karena kelas ini pintar-pintar banget, perhitungan lisan. Itu juga kita lompatin, pasti udah tahu jawabannya. Oke, ini jawaban yang tadi. Kemudian ini pasti juga udah tahu, sebutkan bilangan dua angka terkecil. Berarti dua angka dapatnya adalah berapa? Dua angka terkecil? 20. 20. 20. Benar, 20. Dan kalau ini Kita bilangan satu angka terbesar. Ada yang mau jawab? nggak bisa. 5. 5. Oke, thank you. Jawaban benar semua. 5. Kalau ini, Ali mau jawab? Terakhir, di antara jawaban yang diberikan, apakah ada yang lebih besar dari 20 tetapi kurang di 40? 35. Oke, dijawab Selin Malan. Oke, 35. Benar jawabannya. Oke, perhitungan lisan sudah selesai. Kita lanjut ke Gunovanya. Kalian boleh share screen seperti biasa dengan waktu 10 menit saja waktunya. Kayak aku yakin nih kelas ini nggak nyampe 10 menit selesai sih. Karena nanti kita akan bakal memperbanyak waktu di nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2-nya nggak banyak soal tapi perlu waktu yang lebih. Jadi mending kita waktunya kita taruh ke situ semua aja. Wow, Agunova kalian keren-keren. Agunova Ini keren-keren. apa Aku ya? lupain Apa namanya? Login. apa? Gimana cari loginnya? Aku lupa. Aku lupa. Jadinya. Login. Sebentar aku cari dulu. Selin. Aku kirim via chat. Sebentar. Chat Zoom. Itu buat loginnya. Bentar. Nah, udah aku kirim. Zoom chat.
Sumeda boleh sharing juga. Bilangan yang ada di atas. Satu digit. Jadi cuma satu digit. Kak, izin keluar dulu, internetnya tidak stabil. Oke, nggak apa-apa. Baik, Udah, Kak. Oke, kalau udah tunggu dulu teman-temannya, nanti biar kita bareng ke materinya. Kak mau Sumeda, restart PC dulu ya, Kak. gimana Sumeda? Mau restart PC dulu ya, Kak, internetnya nggak stabil. Oke, boleh. Oke, Selin udah selesai, Ali udah selesai. Sambil bentar kita nunggu Sumeda gabung. Jadi kita kembali kelas dulu, nggak apa-apa. Bentar ya, kita nunggu Sumeda sekalian. Soalnya kalau ini nggak dijelasin, nanti dia juga kebingungan. Oke, ini dulu aja deh kita jelasin biar nanti dan nyusul. Untuk mendapatkan nilai tertentu yang dua lebih besar, di sini ada tiga permen. Pertama, sorry, coretannya. Oh, ini dia. Oke, pas berarti. Di sini ada tiga permen, kemudian ada soal ceritanya. Untuk mendapatkan nilai tertentu yang dua lebih besar, tambahkan dengan dua. Berarti dari tiga ditambah dua permen. Kemudian untuk mendapatkan nilai tertentu dua lebih kecil, kurangkan dengan dua. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah nanti kalau ada kata-kata dua lebih besar, berarti dia maksudnya adalah permen, ini contoh permen pertama nih, ini permen kedua. Misalnya ini permennya Ali gitu. Kemudian ini permennya Selin. Soalnya adalah eh, jika permen Selin lebih besar atau lebih banyak, berarti permen Selin itu adalah jumlah permen Ali ditambah 2. Begitu juga dengan ini. Jika permen Selin 2 lebih sedikit daripada permen Ali, berarti dari 3 dikurangi 2. Dapatlah 1. Nah, ini soal ceritanya, jadi nanti harus mengerti bahwa dia lebih besar atau lebih kecil. Untuk lebih lengkapnya ini ada beberapa kata. Lebih dari, kita perlu menambahkan. Kurang dari, berarti kita perlu mengurangi. Jadi dibandingin dan dari sebelumnya. Yang sebelumnya permennya Ali, kemudian permennya Selin adalah lebih dari 2, lebih tambah 2. Kurang dari 2 berarti dikurangin 2. Nah, contoh ini nih, udah ada keluar.
Siti mempunyai 5 buah permen dan Farida mempunyai 7 permen lebih banyak. Nah, maksudnya adalah permen Farida lebih banyak 7 dibanding Siti. Berapa permen? 12. Nah, benar 12. Farida tinggal ditambah aja 5 plus 7, 12. Nah, ini ada kata-kata yang lain. Nanti untuk beberapa kategori. Untuk yang panjang, kita mengenal lebih panjang, lebih pendek. Untuk yang berat, kita mengenal lebih berat dan lebih ringan. Untuk kecepatan, kita mengenal lebih cepat dan lebih lambat. Untuk usia, lebih tua dan lebih muda. Kalau uang, lebih mahal dan lebih murah. Jadi nanti kalian harus bisa mengidentifikasi maksud dari soal cerita tersebut. Dan semua diksi atau kata-katanya itu mempengaruhi dengan soalnya. Jadi kalau nanti ngerjain soal, nggak usah buru-buru, pakai kertas boleh, dicoret-coret, atau di layar boleh, kalian nyoret layar kalian sendiri. Itu juga membantu buat kalian memahami dan memotong beberapa soal ceritanya. Karena soal cerita itu sebenarnya simpel, tapi kita kadang lupa untuk mengartikannya dengan baik dan benar. Nah, ada soal lagi. Jumlah permen Nila dan Mega adalah 9 permen. Mega mempunyai 3 permen lebih banyak dari Nila. Berapa banyak permen yang dimiliki setiap anak? Dia mau jawab? 12 siapa? 12. Kok bisa 12? Sorry, ayo. Ada yang mau jawab? Permen Nila berapa? Mega berapa? Jumlah permen Nila. Permen Nila dan Mega sama dengan 9. Dan Mega mempunyai 3 permen lebih banyak daripada Nila. 6. Oke, benar. Mega 6, Nila 3. Nah, ini gambarnya nih. Jadi 6 dan 3. Kombinasi yang tepat. 6 plus 3 itu sama dengan 9. Nah, baru tuh kita harus tahu. Dan selisihnya kan juga 3 nih, 6 sama 3. Yaitu mempunyai 3 permen lebih banyak, berarti selisihnya kan ada 3 antara Mega dan Nila. Dan karena Mega lebih banyak, berarti yang 6 ini punya milik Mega, yang 3 ini milik Nila. Ada yang masih bingung? Ada yang bingung atau udah jelas? Karena ini bakal jadi fondasi buat kita ngerjain cerita nanti. Soalnya, Jelas. Udah. hah? Jelas nggak, Selin? Udah? Jelas, Kak. Lanjut. Terdapat 2 kandang dengan jumlah anak anjing yang sama. Dari kandang yang kedua, 7 anjing dipindahkan ke kandang pertama. Berapa selisih jumlah anak anjing antara kandang 1 dan kandang 2? Nah, 5. ini 5. Selisih 5, yakin. Nah, oke, kita buktiin. Bisa 5? Dari mana? Ntar ini. Nah, di sini tadi kalau tadi kita gambarinnya dengan gambar ada 3 permen dan sebagainya. Kalau di sini digambarin dengan garis, teman-teman. Garis yang sama panjangnya itu mengisyaratkan bahwa jumlah anak anjingnya itu sama. Yang ini sama ini kan garisnya sama nih. Panjangnya sama. Berarti mengisyaratkan bahwa jumlah anak anjingnya sama. Kemudian soal yang lain adalah dari kandang yang kedua, 7 anak anjing dipindahkan ke kandang pertama. Nah, dipotong tuh. Karena yang nomor 7, yang kandang nomor 2 dikurangi 7, berarti dia kehilangan 7 anak anjing. Nah, setelah itu ada selisih dong. Selisih antara kandang 1 dan kandang 2. Selisihnya adalah 7 karena di kandang 2 udah kehilangan 7. Berarti yang punya lebih banyak 7 adalah kandang 1. Dan setelah diambil 7 tadi, digabung ke kandang 1. Jadi selisihnya lebihnya atau selisih antara kandang 1 dan kandang 2 adalah 7 plus 7. Yaitu 14. Ada yang mau nanya dulu? Ini intinya kita mainin garis. Kalau garisnya panjangnya sama, itu berarti jumlahnya sama. Kalau ada selisih,
Kita harus nentuin mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Kemudian kita taruh aja garis-garisnya yang sesuai. Itu untuk membuat kita bisa mengerjain dengan lancar sih. Soalnya kalau angkanya banyak, itu juga ribet kalau kita memvisualisasikan dengan bentuk atau gambar. Nah, mending pakai garis. Kita cuma mempervisualisasikan jumlah yang pindah aja. Nah, ini ada dua cara, tapi tergantung kalian mau nyamannya pakai mana. Ada yang gambar boleh, pakai garis boleh. Ini cuma tools untuk kalian berpikir untuk menyelesaikan soal saja. Kemudian ada lagi nih soal nih. Ini sama, tapi sedikit berbeda. Jumlah dua bilangan adalah 29. Salah satu bilangan lebih kecil daripada bilangan yang lain. Temukan kedua bilangan ini. Berarti gambar ada nomor 1 dan nomor 2. Gambarnya nggak mungkin sama. Ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Karena kita ketahui salah satu bilangan lebih kecil 9 daripada yang lain. Itu yang lain lebih panjang. Dan lebih panjangnya adalah kita tahu 9. Selisihnya 9 karena satu lebih panjang dan satunya lebih pendek. Kemudian totalnya ini adalah 29. Nah, kemudian kita disuruh nih nyari berapa yang ini berapa, yang ini berapa. Caranya adalah ternyata kelebihan yang garis panjang biru kan kelebihan 9. Kita ambil aja. Kemudian kita kurangkan dengan totalnya, yaitu 29 kurangi 9 adalah 20. Setelah kita ambil tadi yang ini udah hilang, jadi garisnya sama kan? Kalau garisnya sama, berarti kan jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama, berarti total kedua ini ditambah total ini kan sama dengan 20. Berarti untuk dapat ini dan ini dibagi aja. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, yang kita ambil tadi yang biru kita balikin. Dapat deh total semuanya. 19 dan 10. Ada yang ditanya dulu konsep garis-garis ini? Karena garis-garis ini fondasi untuk kita ngerjain soal-soal yang lain. Kebanyakan kemarin banyak yang salah adalah karena kurang memperhatiin cara mengerjakan soal dengan garis-garis ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian ragu-ragu lagi, tanya aja nggak apa-apa soal nomor gimana, nanti kita bahas per soal juga boleh. Oke, udah jelas? Ada yang tanya dulu? Oke, kalau nggak ada berarti aku anggap sudah jelas. Nah, harus bentar. Sebelum kita ke Algonova lagi, aku mau nambahin kotak ajaib. Soalnya ini kotak ajaib itu fondasi buat ngerjain yang nomor 3. Jadi biar nanti setelah kedua kalian bisa lanjut ke 3, ini kita bahas dulu yang kotak ajaib. Nah, apa itu kotak ajaib? Kotak ajaib adalah kumpulan kotak berbentuk persegi, di mana setiap kotaknya berisi bilangan, yaitu angka-angka ini kan bilangan. Jika bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan pada setiap baris, kolom, dan diagonalnya, hasilnya akan sama. Dan ini horizontalnya, 3 plus 8 plus 1, 12. Kemudian horizontal yang kedua, 12 juga. Horizontal yang ketiga, 12. Kemudian, vertikalnya juga sama. Secara vertikal, 12 juga. Kemudian vertikal yang kedua, 12. Vertikal ketiga, 12. Dan terakhir, diagonalnya, yaitu ada 2 diagonal, kiri dan kanan, hasilnya juga 12. Jadi kita menentukan mana nanti ada soal yang di bawah ini mana kotak ajaib. Terus kemudian nanti kalau ada kotak ajaib disuruh masukin angka-angkanya. Sama juga nanti sama. Jadi kalau disuruh masukin biasanya kalau untuk kotak ajaibnya itu biasanya nanti kita harus tahu pertama cari dulu totalnya berapa. Dari nanti kalau ada soal yang lengkap, biasanya ada satu soal yang lengkap, entah horizontal, vertikal atau diagonal. Kita tahu dulu jumlahnya berapa, udah dapat. Kemudian isilah kotak-kotak yang kurang satu. Misalnya kalau di sini ini 8 nggak ada gitu kan. Berarti kan ini ada, ini ada. Berarti 12 dikurangi 3 kurangi 1. Nanti dapat 8 ini. Begitu juga yang lain. Jadi by step.
Dan ini harus pelan-pelan karena kalau satu kali salah, langkah selanjutnya salah. Jadi pelan-pelan dikerjain. Pertama tentuin dulu totalnya, diketahui totalnya. Habis itu kerjain ya kotaknya kurang satu. Dan nanti berlanjut terus, nanti nanti akan mendapatkan kotak yang kurang satu terus, dan itu berarti stepnya tidak benar. Dan jangan sampai salah, dilihat lagi setelah mengerjakan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke Algonova, kita kerjain nomor 2. Dan kalau nanti udah selesai, boleh lanjut ke nomor 3. Nomor 2 sampai 19.30. Nanti kalau masih kurang, aku tambahin lagi. Kalau butuh bantuan, langsung tanya aja, nggak apa-apa, jangan malu karena di sini kita belajar bukan berkompetisi, jadi tanya saja. Kalau yang nomor 2, yang mana yang odd, yang mana yang even. Sebentar. Iwan itu, nah aku cari di PPT, aku juga lupa. Iwan yang mana? Iwan yang mana ya? Ada yang tahu teman-teman Iwan yang mana? Oh, out itu yang laki-laki. Out laki-laki.
Nomor 2 bagian 2 itu kayak yang tadi. Yang 6 + 3 tadi. Jumlahnya 8, selisihnya 2. Cari aja kombinasi berapa. Kalau di jumlah 8, selisihnya 2. Yang banyak dikurangi yang dikit, selisihnya 2. Kak, yang bagian 2 nomor 2 gimana? Bagian 2 nomor 2. Ini kayak tadi nih. Kalau di jumlah, ini even, ini odd. Even dan odd itu dijumlah sama dengan 8. Nah, selisih odd membangun 2 menara lebih banyak daripada even. Jadi kamu nyari angka berapa plus berapa sama dengan 8. Tapi kalau di selisihnya itu sama dengan 2. Selisih punyanya even sama odd itu 2. Jadi even berapa, odd berapa. Cari aja contoh 8 itu 4 + 4. Oh ini enggak, karena selisihnya sama. Atau enggak 6 + 2. Oh 6 + 2 berarti selisihnya 4. Salah. Dan seterusnya nyari aja kombinasi-kombinasi biar sesuai dengan selisih 2 ini. Nah, ini nomor 3 gimana? Ya, di nomor 3. Sebentar. Setelah menetap di pantai, agen khusus memutuskan untuk mengumpulkan cangkang kerang di pantai. Iwan dan Odd bersama-sama punya 27 cangkang kerang. Odd memiliki 9 cangkang kerang lebih banyak daripada Iwan. Wow. Jadi, Iwan dan Odd cangkang di total itu 27. Nah, aku kasih clue nih. 27 itu adalah 9 + 9. Sudah deh, nah itu clue-nya itu. Dan Odd itu memiliki 9 cangkang lebih banyak daripada Iwan. Nah, Pak.
ketahuan hasilnya. Gimana, Li? Thank you. Oke. Masih ada kendala? Nomor 3 itu totalnya Kiwen dan Owen itu 27. Kemudian Oat memiliki 9 cangkang kerang lebih banyak daripada Iwen. Dan 27 itu adalah 9 plus 9 plus 9. 9 3 kali. Nah, itu benar. Tapi harus ditambah, jangan 9 plus 9. Oat lebih banyak 9. Kayak nomor 3 gimana sih? Ini udah aku kasih clue sih, tapi gini. Aku jelasin deh. Jadi, cangkang dan Oat bersama-sama 27 cangkang. Berarti jumlah cangkangnya Iwen dan Oat itu 27. Kemudian Oat memiliki 9 cangkang lebih banyak daripada Iwen. Ya, pakai garis bawah, pakai garis ya. Ini Oat, Iwen. Kita punya garis, ini punya garis. Yang punya Oat lebih panjang karena 9 cangkang lebih banyak. Berarti yang garis samanya segini. Dan ini 9. Totalnya adalah 27. Jadi kita potek yang ini, kita kurangin yang ke sini. 27 dikurangi 9 hasilnya 18. Nah, berarti karena garisnya udah sama, 18 aja dibagi 2. 9. Berarti yang sini 9, ini 9. Udah deh, kamu tambahin out ini berapa, Iwen berapa.
Yang nomor 9 untuk Sumeda itu yang diminta adalah selisihnya Sumeda. Yang ditanyain selisihnya berapa jadinya. Kalau nomor 10 maksudnya apa? Nomor 10 sebentar. Agen khusus membawa apel ke T. Jika Iwan memberikan 4 apel kepada Ot, maka mereka akan mendapatkan jumlah apel yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, berarti ini yang digambar yang belum diapain. Berarti Ot udah menambahin 4. Ini yang digambar belum diapain ini dikasih 4. Kemudian pada gambar pindahkan apel milik Ot ke bagian kosong yang sebelah kanan apel milik Iwan untuk menunjukkan berapa banyak apel yang dibawa setiap agen khusus di pantai pada mulanya. Balikin aja berarti intinya. Dihitung aja selisihnya berapa. Lebihnya berarti itu yang ditanyain selisihnya. Kak, yang nomor 6 gimana? Nomor 6 sebentar. Pak Trudi membawa 3 kotak ubin ke pantai untuk membuat jalan setapak. Kotak pertama lebih berat 3 kilo dari kotak kedua. Jadi ada kotak, dan kotak ketiga lebih ringan 4 kilo daripada kotak pertama. Berat kotak kedua adalah 11 kilo. Berapa berat kotak pertama, berapa kotak kedua? Pertama yang diketahui adalah kotak pertama lebih berat 3 kilo dari kotak kedua. Kotak kedua kan 11 nih. Lebih berat 3 kilo, berarti 11 plus 3. Ini kotak pertama. Kotak kedua tadi 11 kilo, karena udah dikasih tahu.
kotak ketiga lebih ringan 4 kilo. Berarti kotak ketiga ini lebih ringan 4 kilo dari kotak pertama. Pertama tadi ini hanya berarti 11 plus 3 dikurangi 2. Sudah, itu hasilnya. Jadi dibanding-bandingin tiap kotak dan kotak yang lain. Berapa berat kotak ketiga? Ayo, ketiga sebentar. What? 14 dikurangi. Ayo, kamu salah ngitung. 11 plus 3 min 2. Ayo, berapa? Harus dari kiri dulu. Yang plus dulu baru yang dikurangin. Oh 4 kilo, sorry. Ini 4. Minus 4 karena 4 lebih ringan 4 kilo. Kok 14? 18? Salah itu. 11 plus 3 minus 4. Kan lebih ringan 4 kilo nih. Berarti dikurangi 4. Jadi dikurangi 4. Pak, ini yang nomor 5 gimana? Oke, nomor 5. Oke, sama-sama Selin. Nomor 5. Iwan pergi ke pantai 7 tahun ini 7 kali lebih sedikit dibanding tahun lalu. Dalam waktu 2 tahun, dia pergi ke pantai sebanyak 23 kali. Berarti tahun lalu dan tahun sekarang, itu kalau ditambah 23 kali. Dan dia pergi ke tahun ini 7 lebih sedikit. Berarti kalau ini tahun sekarang, ini tahun lalu, berarti yang ini lebih sedikit 7 daripada yang lalu. Berarti gambar gini aja. Ini lalu, ini lalu, ini sekarang. Yang sekarang karena ya 7 kali lebih sedikit dibanding tahun lalu. Berarti yang lalu lebih panjang, yang sekarang lebih pendek dan selisihnya adalah 7. Kemudian kita cari garis yang sama dulu perpotongannya. Totalnya adalah 23. Kemudian yang ini kita potek, kita angin aja 23 minus 7. Hasilnya berapa tuh? 16 ya? 16. Karena garisnya sama, berarti jumlahnya sama. 16 bagi 2 aja. Sama dengan 8. Berarti ini 8, ini 8. Udah deh, dapat hasilnya. Nomor 7. Nomor 7. Madame Rosa membeli jus dan es krim. Dia membeli semuanya harga 57. Berarti total harga jus dan es krim, jus plus es krim adalah 57. Es krim harganya 17.000 lebih mahal daripada jus. Oke. Berarti
Jus. Tak gini bisa nggak? Ini sebenarnya belum diajarin sih. 2 jus sama dengan 57 minus 17. Jus berapa adalah 57 40 dibagi 2. 20.000. Ini cara besok kamu pas SMP. Jadi udah dapat jusnya harganya 20.000. Tapi kalau cara SD, pertama kita gambar jus sama es krim. Es krim harganya 17.000 lebih mahal. Ini es krim, ini jus. Nah, ini kita cari perpotongan yang sama dulu. Berarti ini selisih yang lebih panjang adalah es krim karena es krim lebih mahal, ini 17K. Kemudian kalau kita totalnya 57. Yang ini kita potek dulu, kita kurangin ke sini. 57 kurangi 17 dengan 40. Kemudian karena ini sama, di garis ini sama, berarti kita cari yang garis yang sepanjang sampai sini semua, yaitu sama dibagi 2 aja. Ya dengan 20. Ini 20, ini 20. Berarti total yang J 20.000, yang es krim adalah 20.000 plus 17. Gue pakai avatar kayak Ali. Ali juga. Oke, kita pakai avatar aja.
Kalau mau avatar, klik yang video, yang bagian video panah atas itu klik aja nanti ambil yang choose avatar. Oke. Pakai avatar jadi kita bisa bebas. Dan dia ini nggak bisa keluar tangan ya. Jadi Shopee. Oh. 10 menit lagi sampai 19.40 yang untuk nomor 2. Habis itu nanti kalau yang nomor 2 belum selesai, kita bisa jadi PR. Jadi bisa lanjut yang nomor 3 sampai 19.10. Kak, ini nomor 9 gimana? Nomor 9. Oh, yang ditanyain selisih. Ini pertanyaannya agak aneh, tapi selisih. Selisih setelah dipindahin. Ya kayak garis-garis yang tadi tuh. Jadi ada Sebentar, garis, Kak. kemudian garisnya awalnya sama, kemudian diambil 5, berarti ini hilang, dan 5-nya ditambahin ke sini. Berarti awal ini karena ini hilang selisihnya 5, kemudian ditambah 5 lagi yang digabung ke bawahnya. Udah bisa share screen? Kak, yang nomor 10 gimana? Nomor 10. Oh, agen khusus membawa apel ke pantai. Jika Iwan memberikan 4 apel, Iwan itu yang perempuan, ini out. Jadi Iwan memberikan 4 apel ke out, maka mereka akan mendapatkan jumlah apel yang sama pada di gambar. Jadi pas ini gambar yang ini, itu gambar setelah Iwan memberikan 4 apel ke out. Nah, soal yang bawahnya diminta untuk ngembaliin seperti semula sebelum diberikan kepada out. Jadi kamu pindahin aja yang 4 ini.
Jadi sebelum dikasih berapa? Taruh kali aja. Kali kebalik yang out itu yang laki-laki, yang even yang perempuan, yang atas. Kali boleh share screen, sambung sampai ya Lisumeda, sorry. Hitung aja selisihnya berapa, yang bagian dua Selin. Selisih punya even berapa, even dan selisihnya berapa. Banyak lebihnya itu adalah selisihnya. Kak, ini nomor 11 gimana? 11. Coba klik yang nomor 11. Agen khusus mengumpulkan batu-batu indah di pantai. Jika Iwan memberikan 14 batu, maka jumlahnya akan sama. Berapa batu lebih banyak yang dikumpulkan Iwan dibanding Out? Oh, lebih khusus membantu. Jika Iwan memberikan Out 14 batu, maka jumlah batunya akan sama. Berapa bat berapa batu lebih banyak dikumpulkan Iwan dibanding Out? Berarti 14 kali 2, 28. Tapi gimana ya cara menjelaskan? Jika Iwan memberikan Out 14 batu. Oh, ini yang diminta selisih juga. Lebih banyak berapa? Berarti ini selisihnya. Even out. Awalnya mereka even lebih banyak. Ini even, ini out. Kemudian 14-nya diambil, taruh di... gambarnya nggak bisa nih. Hmm, benar. Hmm, nggak tahu ya. Tapi hasilnya 28. Tapi saya belum tahu. Coba kamu masuk ke 28, nanti aku coba cara jelasinnya. Soalnya nomor 11 sama nomor 14 itu sedikit sulit. 11 sama 14 agak sulit, jadi kemungkinan jelasinnya perlu lebih lagi. Oke, sekarang boleh lanjut ke 3 dulu. Yang nanti yang nomor 2 boleh nanti lagi. Kita fokus yang nomor 3.
Ingat kalau otak ajaib horizontalnya ditambah secara horizontal dan ditambah secara vertikal dan ditambah secara diagonal itu jumlah totalnya sama. Jadi cari dulu totalnya berapa, kemudian isi nilai yang kosong dengan berurutan. Dan dilihat lagi, diminta jumlah totalnya berapa. Nah, ini nomor dua gimana? Nomor 2, sama diketahui 18 ini adalah jumlah bilangan setiap baris, kolom, dan diagonal. Jadi, yang ini, baris ini, totalnya setiap angkanya 18, dan vertikal sini, vertikal sini, totalnya 18 juga, dan yang di diagonal ini juga hasilnya 18 totalnya. Jadi, contoh, kalau 18, ini 9 dan 5, berarti 9 kurangi 18 kurangi 9 kurangi 5 sama dengan 4. Berarti di sini 4. Begitu seterusnya. Jadi yang kotaknya kurang satu itu baru bisa diisi. Jadi cari terus yang kotaknya kurang satu. Nih, jadi sini nih, kan ini kurang satu. Ini udah dapat. Total 18. Berarti 18 eh, dikurangi 8, kurangi 4 hasilnya. Itu. Jadi lalu cari kotaknya yang kurang satu. Kombinasi 3 kotak yang kurang satu. Urutannya gitu. Kalau nggak kurang satu bisa lompat. Hmm, ini kan salah ini, jangan diisi dulu. Jadi isinya satu per satu. Total 18 kali. Jadi total yang sini ditambah, ini ditambah sama dengan 18. Bawah juga, ke bawah juga, ke bawah juga 18. Vertikal, diagonal juga totalnya 18. Contoh nih 5 plus 4 9 sama dengan 18. Ini juga 18. Terus kotak yang ini benar, totalnya 18. Jadi cari kotak yang kurang dua, kurang satu kotak. Kombinasinya cari yang satu kotak. Kurang satu kotak itu baru bisa diisi. Kalau kombinasinya kurang dua kotak, berarti belum bisa diisi. Untuk yang belum tahu diketahui totalnya, cari dulu kotak yang sudah ada tiga-tiganya. Nah, itu ditambah dulu. Habis itu yang lain bisa diketahui. Oh,
Yang nomor 3 itu nggak diketahui jumlahnya, dicari dulu jumlahnya. Nah, ini jumlahnya 1, 8 tambah 3, 12. Berarti yang lain 12 juga. Oh, nomor 5 gimana? Nomor 5 masih sama. Ini di total berapa? Tapi sebenarnya lebih simpelnya daripada total semua terus kemudian dikurangin satu persatu. Tapi intinya gini, di total dulu 18 plus 13 plus 14 itu hasilnya berapa ya? 45. 45. Kemudian 45 kurangi 17 plus 13. Sama kok, masih sama. Tapi untuk cara yang simpel adalah satu-satu aja. Ini 18 kamu kurangi yang 17. Berarti 1. Kemudian 14 kurangi 13. Jadi 1. Berarti aneh juga ya. Emang caranya gini sih. 45 kurangi 17, 13. Oh iya, kurang 1. Kemudian masih ada 3. Oh enggak, jangan pakai cara itu. Cara yang ini aja. Masih sama. Cara yang ditambah semua, kemudian dikurangi satu per satu. Kurangi 17, kurangi 18. Oh, oke Selin. Aku udah tahu caranya, bentar. Ini lebih simpel, sorry.
Gini caranya. Tadi benar, 18 kurangi 17 masih satu. Kemudian 14 kurangi 13 masih satu. Kemudian yang nggak dikurangin apapun ini, yang dari garis ini kamu tambahin ini dan ini. Hasilnya 15. Itu cara cara cepat tapi sedikit ribet, harus teliti. Nah, kalau nggak mau pakai keteliti, ditambah aja semuanya, kurangi satu persatu, boleh. Jadi dikurangin, kurangin, kurangin. Masih sama kok. Yang diagonal dan batas diagonal nih. Atau enggak diagonal ini. Atau enggak 45 langsung kurangi berapa nih? 45 kan? 45 itu adalah 15 kali 3. Dapat deh. Kalau 15 kali 3 ini 15. Ini 15 sudah dapat 1. 14 kurang 1. Berarti ini berapa? Nah, Udah Kak, oke. Kalau sudah selesai, Sumeda? sudah. Kalau sudah, boleh meninggalkan kelas. Atau enggak kamu nanya boleh, yang nomor berapapun. Yang nomor 2 tadi misalnya ada kesalahan, boleh nanya. Atau boleh langsung ninggalin kelas, boleh. Dan Agunova ini udah aku kirimin semua teman-teman, jadi bisa dicek juga Ago koinnya. Bisa buat belanja langsung. Udah dapat 230-an teman-teman. Jadi bisa dicek langsung. Kalau sudah boleh langsung meninggalin kelas juga boleh, atau nunggu temannya juga boleh. Atau tanya juga boleh. Bebas. Langsung hilang.
Kak, udah. Kalau sudah, boleh langsung meninggalin kelas atau tunggu dulu juga boleh temannya satu lagi. Bisa cek algo Nova-nya, udah aku tambahin algo koin, jadi bisa beli di toko. Tapi ya baru terbatas yang bisa dibeli. Katanya sih baru mau bisa Netflix dan sebagainya, tapi aku suka kapan ditambahinnya. Iya, 680 harganya mahal juga ya. Berarti bersabar dulu. Ada nggak menang lomba dapat koin yang banyak. Oh iya, saran aku tuh teman-teman, soal cerita itu diulang-ulang lagi soal cerita. Bisa dikerjain kembali karena soal cerita itu fondasi buat nanti ketika kalian SMP, soal cerita itu bakal kebanyakan soal cerita. Apalagi fisika di SMP itu soalnya cerita. Jadi biasain ngerjain soal-soal cerita, berlatih lagi, dan pelan-pelan saja kalau ngerjain biar benar. Oke, udah semuanya. Kalau sudah, oke. Hari ini aku mau rangkum dulu kalau sudah. Hari ini kita udah belajar hitungan lisan. Pasti kalian udah tahu urutan lisan itu adalah pertama ada urutannya yang kurung, kemudian kalian sama pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Dan dikerjain dulu yang paling kiri. Dan kemudian untuk udah hilang. Dan kemudian untuk yang panjang-panjang tadi itu bisa divisualisasikan dengan garis. Kalau garisnya panjangnya sama berarti jumlahnya sama. Kalau ada yang di soal lebih sedikit atau lebih banyak berarti panjangnya sedikit berbeda. Dan harus tahu juga kata-kata lebih sedikit lebih banyak itu ngaruh juga. Nah, kalau lebih banyak ditambah, lebih sedikit dikurang. Oke, sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu, Selin? Yang lain udah nggak ada. Halo, ada yang tanyain dulu sebelum aku tutup? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, aku tutup kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada tanya boleh WA atau via chat di Zoom, di Algonova paling kanan ada chat. Oke, kalau udah aku tutup. Bye-bye. Terima kasih, Selin.